Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Minggu lalu kita telah membahas sampai ke nomor 36, metode perencanaan berbasis masyarakat. Saya review kembali, metode perencanaan berbasis masyarakat yang dimaksud di sini adalah metode untuk membantu masyarakat terlibat dalam perencanaan. Jadi ada banyak sekali metode yang dapat membuat masyarakat terlibat dalam perencanaan. Ini ada sekitar 53 metode. Sebelumnya kita telah belajar 36 metode, kemudian minggu ini kita akan melanjutkan 17 sisa metode perencanaan berbasis masyarakat yang belum dibahas, yaitu yang berwarna merah ini, nomor 37 sampai 53. Oke, kita mulai dari nomor 37, yaitu Planning Aid Scheme. Jadi maksudnya adalah skema bantuan perencanaan. Ini adalah suatu skema perencanaan yang menyediakan saran perencanaan gratis untuk kelompok atau individu yang tidak mampu membayar atau memperkerjakan seorang konsultan untuk membantu merencanakan lingkungan mereka. Tujuannya memberi orang itu pengetahuan atau keterampilan atau kepercayaan diri untuk terlibat dalam proses perencanaan. Ini biasanya disiapkan dijalankan oleh lembaga profesional, baik itu lokal, regional maupun nasional. Di sini ada perencana-perencana profesional yang memiliki kualifikasi dan siap secara sukarela waktunya untuk membantu masyarakat gitu. Jadi kemudian di samping itu juga ada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, ini jadi diwadahi dalam skema bantuan perencanaan ini. Kalau keuntungannya untuk para profesional atau para perencana yaitu kesempatan untuk mengedukasi lingkungan dari masyarakat itu. Yang kedua yaitu membantu orang-orang berpartisipasi dalam pembangunan komunitasnya. Kemudian ini juga merupakan sumber untuk pengembangan profesionalitas mereka gitu. Kemudian untuk checklist layanan yang bisa diperoleh dalam skema bantuan perencanaan itu ada banyak sekali, bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini. Jadi ada banyak sekali. Jadi intinya adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam proses perencanaan. Jadi diajarin cara mengerti pedoman-pedomannya, misalkan dalam membuat proposal seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 38. Nomor 38 ini yaitu ada Planning Day. Planning Day ini adalah bentuk lain workshop merencanakan atau merancang lingkungan atau lingkungan atau kota, yaitu dengan menghadirkan orang-orang kunci atau key person untuk bekerja bersama. Di sini biasanya menggunakan format workshop, yaitu dirancang untuk mendorong pengembangan ide-ide kreatif dari workshop tersebut. Workshop itu ya semacam diskusi diskusi kelompok. Karena ada format workshop, berarti ada fasilitator. Fasilitator ini biasanya berasal dari luar komunitas, jadi agar independen gitu, tidak mempengaruhi pendapat dari orang-orang masyarakat yang di situ. Ini contoh gambarnya, yaitu sesi workshopnya, setiap ada per kelompok begitu. Kemudian untuk merancang perencanaan, lalu setelah berkelompok lalu ada plenary
plenary session, jadi bersama-sama semuanya gitu. Kemudian kalau jadwalnya, contoh jadwalnya kira-kira begini, bisa seharian gitu, dari mulai jam 10 sampai jam 6 sore misalkan. Bisa dimulai dengan ya coffee break dulu, kemudian introduction, lalu diskusi masing-masing kelompok. Ini dibagi menjadi 4 kelompok ini contohnya. Jadi ada transport, activity atau kegiatan, kemudian isu strategis, dan quality of life, jadi terkait lingkungan mereka. Lalu setelah itu ada plenary session, jadi diskusi bersama-sama dalam satu ruangan itu. Kemudian makan siang dulu, misalnya bisa juga jalan-jalan dulu, lalu bisa dilanjutkan dengan desain workshop untuk proposalnya. Kemudian plenary session lagi, kemudian coffee break lagi misalkan, lalu kemudian next step-nya bisa merencanakan aktivitas untuk masa depan, dan yang terakhir adalah presentasi gitu untuk planning day. Selanjutnya nomor 39 yaitu planning for real, jadi merencanakan untuk hal yang nyata begitu ya, perencanaan benar ya, bentuk lain dari perencanaan lain ini, tapi dia menggunakan model-model sederhana sebagai fokus bagi orang-orang untuk mengembangkan wilayah mereka. Jadi ada model yang dibuat untuk diskusi semacam itu. Kemudian di situ nanti ada semacam kartu saran. Jadi kartu saran ini untuk ditulis terkait modelnya itu tadi. Semacam ini ada kartu sarannya gitu yang disiapkan, bisa kosong, bisa juga pakai ilustrasi-ilustrasi. Kemudian orang-orang meletakkan pada model yang dibuat itu. Contohnya seperti ini. Kemudian ada metode prioritasi, jadi prioritasnya yang mana gitu, yang misalkan yang mau dibangun terlebih dahulu yang mana gitu. Kemudian kalau proses dari planning for real ini seperti ini kira-kira, di gambar yang paling kanan itu, tulisan yang paling kanan itu ada inisiasinya, yaitu defining areanya seberapa, kemudian membuat modelnya, lalu ada training session, lalu open session, kemudian setelah selesai ya ada working party-nya gitu. Kalau di luar negeri sering gitu ya, di celebrate gitu, dirayakan. Selanjutnya nomor 40 itu ada planning weekend. Planning weekend ini yaitu ya minggu merencanakan pekan perencanaan semacam itu. Jadi ini terdiri dari program kegiatan yang terstruktur atau intensif selama kurang lebih 1 minggu. Bisa lebih dari 1 minggu, bisa kurang dari 1 minggu, tapi rata-rata 1 mingguan. Kemudian ini adalah semacam workshop itu, dan terbuka untuk masyarakat umum. Jadi ini difasilitasi oleh tim yang multidisiplin. Ini sering disebut sebagai pekan perencanaan komunitas. Jadi ada briefingnya, presentasi publiknya. Contoh dari jadwalnya ini sekitar direncanakan 4 hari kalau di contoh ini. Dari hari pertama, kemudian kedua, ketiga, dan keempat. Jadi sekitar 4 hari untuk membuat pekan perencanaan ini. Jadi istilahnya seminggu fokus untuk merencanakan komunitas begitu. Kita lanjut. Yang ke-41 yaitu ada prioritizing atau memprioritaskan. Jadi ini adalah cara menempatkan dalam urutan prioritas. Jadi apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu dan kapan yang didahulukan, mana-mana yang didahulukan, seperti itu. Jadi ini adalah aspek penting dari pengambilan keputusan. Jadi karena ada prioritas, jadi di sini masyarakat perlu mengambil keputusan mana yang diprioritaskan. Ini sering dilakukan sebagai kegiatan berkelompok. Jadi
Kalau untuk kegiatan berkelompok ini adalah untuk hasilnya yang disepakati secara kelompok gitu. Kemudian opsi-opsinya itu bisa dikerjakan menggunakan brainstorming, kemudian survei atau metode-metode lain yang disepakati. Bisa juga menggunakan format grafik, jadi untuk menentukan prioritasnya mana. Jadi dibikin semacam grafik itu untuk menentukan prioritasnya. Setelah diskusi tentang masalah dan mungkin presentasi, peserta kemudian membuat pilihan-pilihan itu tadi untuk menyepakati mana yang diprioritaskan. Kalau fasilitatornya, keterampilan yang dibutuhkan adalah menemukan format grafik yang cocok untuk membuat prioritas itu tadi. Mau pakai apa grafiknya? Ini contoh dari memprioritaskan. Jadi ada kartu-kartu warna yang bermacam-macam. Kemudian ini contoh format grafik yang digunakan, dia menggunakan diagram semacam diagram pie ya, atau wheel of fortune gitu ya, untuk yang diputar-putar itu loh. Nah, ini dari persiapan sampai kemudian partisipannya diberi 3 kartu atau post atau sticky note itu dengan warna yang berbeda, lalu merepresentasikan ketertarikan yang berbeda gitu. Jadi kemudian voting, partisipannya kemudian memvote mana yang diprioritaskan dari 3 kartu itu tadi, kemudian dilakukan diskusi. Bisa lagi menggunakan ini fans prioritizing method, jadi dibuat semacam fans itu kan pagar ya artinya, jadi kayak dia dibagi-bagi gitu. Nah, kemudian masyarakat disuruh memilih, memprioritaskan mana yang didahulukan dari titik-titik itu tadi. Itu yang prioritizing. Kita lanjut ke nomor 42. Nomor 42 itu adalah proses planning session. Jadi ya sama, ini mirip-mirip yang tadi, jadi bentuk lain dari workshop merencanakannya. Tapi bedanya apa? Yaitu ini diamati dari keseluruhan prosesnya, memungkinkan orang untuk bekerja bersama dalam menentukan proses partisipasi publik yang paling cocok untuk situasi mereka. Ini sangat berguna pada tahap awal dalam inisiasi perencanaan masyarakat. Jadi nanti ada para pemangku kepentingan atau stakeholder ini diundang gitu untuk merencanakan lingkungannya. Sesi ini diadakan secara berkala begitu untuk meninjau keseluruhan proses. Jadi seluruh proses itu ditinjau. Jadi sering diadakan sesi perencanaan ini. Kemudian yang terpenting adalah membuat orang merasa nyaman dan santai. Jadi misalkan bisa diajak dengan makan siang dulu atau makan malam dulu untuk merencanakan ini, karena ini berkelanjutan prosesnya. Ini format sesi perencanaan, proses perencanaannya bisa dicontoh seperti ini. Kemudian bisa dimulai dengan makan siang dulu, ini kalau contohnya. Kemudian contoh dari proses perencana, misalkan apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi isu utama, apa kondisi geografis yang menjadi concern yang kamu perhatikan misalkan. Kemudian metode apa yang akan kalian gunakan, lalu kemudian aktivitas apa yang seharusnya ada, siapa seorang yang menjadi orang-orang kunci untuk terlibat, lalu keahlian apa yang dibutuhkan. Kemudian kalau terkait organisasi bisa terkait organisasi mana yang seharusnya memimpin, kemudian siapa yang seharusnya membantu, siapa yang lain yang seharusnya membantu, kemudian berapa banyak biaya dan siapa yang akan membayarnya, kemudian apa yang akan selanjutnya dilakukan gitu. Ini untuk perencananya ya, list untuk perencananya.
Selanjutnya yaitu ada nomor 43, ada reconnaissance trip. Ini adalah semacam kayak peninjauan langsung atau inspeksi langsung area yang akan direncanakan, ya istilahnya survei lah gitu ya. Kemudian di sini ada suatu rute yang direncanakan. Rutenya bisa dilakukan dengan berjalan kaki atau bisa juga melakukan dengan mobil atau bis kalau misalkan banyak gitu, atau kereta kelinci misalkan, atau bentuk transportasi lainnya. Jadi ini dilakukan secara kelompok. Kemudian setiap kelompok itu membuat catatan, bisa juga mengambil sketsa atau ambil foto, kemudian wawancara singkat secara informal terhadap orang-orang di lingkungan mereka sendiri juga. Ini contohnya tur lingkungan, misalkan dibuat rute, kemudian bisa diamati dari udara atau dari darat. Jadwalnya kira-kira gini, misalkan bisa briefing dulu, kemudian tur pakai bus, lalu makan siang, lalu jalan-jalan, lalu tea time, kemudian mengunjungi art center-nya misalkan. Gitu, ini contohnya ya, looking around. Lihat sekeliling, kemudian bisa juga dengan format transect, format berjalan kaki gitu ya. Jadi memilih orang, kemudian menentukan rute dan isunya, jalan kaki, lalu membuat profil, lalu display gitu. Itu reconnaissance. Selanjutnya yaitu review session atau sesi peninjauan kembali, sesi review. Ini adalah cara yang bermanfaat untuk memantau kemajuan dan menjaga momentum dari keterlibatan masyarakat itu ya. Jadi dilakukan review session lagi biar tahu masyarakat kalau ini tuh masih dalam proses perencanaan misalkan gitu. Ini bisa diadakan berminggu-minggu atau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah perencanaan aksi itu gitu. Semua yang terlibat dalam aktivitas sebelumnya diundang kembali, jadi diminta reviewnya gitu, apa yang istilahnya kayak monitoring evaluasinya gitu. Ini contohnya ada gambar, ini orang-orang diajak ketemuan lagi, kemudian ini setelah 16 bulan setelah perencanaan itu, jadi direview gitu. Kalau jadwalnya kira-kira gini, bisa refreshing dulu dengan display materi dari perencananya, kemudian observasi, melaporkan, mengevaluasi sessionnya, bisa juga makan siang atau makan malam dulu, kemudian next step-nya untuk aksi selanjutnya apa yang dibutuhkan. Gitu untuk review session. Selanjutnya yaitu nomor 45, ada risk assessment, jadi penilaian risiko. Penilaian risiko ini melibatkan analisis ancaman atau bahaya apa yang dihadapi oleh komunitas. Jadi ide ini sangat ideal digunakan dalam semua perencanaan karena sebagian besar masyarakat ini pasti menghadapi semacam ancaman, entah itu skalanya rendah atau tinggi. Jadi ini sangat perlu sekali bagi masyarakat yang rentan bencana alam atau bencana buatan manusia. Kemudian untuk penilaian risiko tersendiri ini ada 3 elemen yang dinilai. Yang pertama yaitu analisis bahaya. Analisis bahaya ini memahami apa yang ada, bahaya-bahaya apa yang ada, kemudian terjadinya kapan kalau bisa diprediksi, kemudian intensitasnya bagaimana, lalu efek dari bahaya itu bagaimana terhadap masyarakat. Yang kedua, ada penilaian kerentanan. Jadi ini memahami siapa atau apa yang rentan terhadap bahaya tersebut. Kemudian yang ketiga, ada penilaian kapasitas. Jadi ini memahami apa atau kapasitas apa yang dimiliki oleh komunitas untuk mengurangi kerentanan itu. Itu. Misalkan contohnya rentan terhadap bencana banjir gitu. Yang rentan siapa? Orang-orang yang tinggalnya di pinggir sungai misalkan, yang mepet-mepet sungai atau di bantaran sungai yang bagian paling mepet dengan sungai yang paling rentan. Nah, kemudian apa yang bisa dimiliki atau kapasitas apa yang bisa dimiliki masyarakat? Misalkan dia bisa membangun tanggul atau dan lain sebagainya. Itu dinilai. Jadi dinilai risikonya. Ini ada bahayanya apa, kemudian yang paling rentan, lalu kapasitas yang dimiliki untuk mengatasi kerentanan itu.
Ini sebagian besar kerja kelompok ya, jadi kemudian orang-orang lebih suka dengan fasilitator yang terlatih gitu. Hasil akhirnya adalah pemahaman yang jelas oleh komunitas terhadap sifat risiko dan skala risikonya. Maka dimungkinkan untuk menentukan apa yang dibutuhkan. Jadi di sini ditentukan apa yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko. Misalkan inisiatif dari masyarakat atau sumber daya luar, misalkan kalau ternyata warga situnya tidak ada. Kemudian keahlian teknis apa yang dibutuhkan misalkan. Kemudian bisa juga melibatkan layanan darurat setempat, misalkan BNPB atau badan-badan lain yang berkepentingan begitu. Nah, ini bisa listnya, misalkan ini hazard checklist atau analisis bahayanya, checklist bahayanya kira-kira di lingkunganmu ada apa gitu. Kecelakaan, badai atau gempa bumi, epidemi, kebakaran, banjir, migrasi yang besar-besaran, polusi, tornado, macet, tipun, kemudian erupsi gunung Merapi, misalkan begitu. Nah, kemudian di sini dibuat ini ya, tadi yang pertama analisis bahayanya, kemudian vulnerability itu adalah kerentanannya, siapa saja yang rentan atau apa saja yang rentan, lalu kapasitas apa saja yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini dinilai. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan mapping dari bencana atau resiko bencananya, itu di mapping. Kemudian bisa di ranking bahayanya itu yang paling tinggi yang mana, misalkan gitu. Ini untuk bisa ditambahkan untuk profil dari komunitas itu sendiri. Kira-kira itu untuk risk assessment. Selanjutnya adalah roadshow. Roadshow ini yaitu menggabungkan serangkaian workshop, pameran, atau simposium untuk menghasilkan proposal desain perkotaan yang diproduksi secara profesional berdasarkan keinginan masyarakat setempat. Ini contoh sampel leafletnya untuk roadshow, jadi ada serangkaian acara gitu di banyak tempat. Kalau contohnya ini. Nah, ini bisa berlangsung sekitar 1 tahunan kalau roadshow itu ya, dari Januari sampai Desember kalau contohnya ini. Selanjutnya nomor 47 itu ada simulasi. Untuk simulasi ini dapat digunakan untuk memerankan peristiwa nyata atau suatu aktivitasnya nyata dan membantu peserta atau pengamat mendapatkan informasi dan wawasan sebelumnya untuk merumuskan rencana. Jadi ini juga bisa digunakan untuk rencana rancangan uji. Jadi kalau di real itu nanti bagaimana sih diuji coba dulu gitu. Kemudian suatu peristiwa atau kegiatan yang akan disimulasikan ini pertama dipilih dulu, bisa bahaya alami atau bahaya buatan manusia, misalnya seperti kalau bahaya alami yaitu seperti gempa bumi, atau kalau buatan manusia misalkan bencana kebakaran misalkan seperti itu. Nah, kemudian orang yang pernah mengalami peristiwa atau kegiatan tersebut ini disatukan melalui workshop, jadi dimintai pendapat semacam itu. Kemudian orang-orang ini memerankan atau mensimulasikan peristiwa atau aktivitas itu, jadi kayak di drama gitu, jadi diperankan gitu. Kemudian bisa juga dilakukan latihan terstruktur terlebih dahulu. Kemudian misalkan ini ada contoh simulasinya, misalkan lihatlah ke langit, ada awan hitam, kayaknya badai mau datang nih, nyalakan radio gitu. Hubungannya ya badai sama radio? Misalkan zaman dulu belum ada berita apa-apa munculnya di radio ya. Kemudian misalkan dari channel radio itu ada peringatan bencana banjir, peringatannya udah nomor 3 nih gitu. Bagaimana respon dari masyarakat misalkan seperti itu. Atau ini
cepet-cepet pulang, ada pasir tas di rumah kita. Mungkin ini hubungannya dengan yang membuat tanggul ya. Atau terus misalkan, ayo pergi ke daerah yang lebih tinggi, misalkan gitu. Atau ini juga lucu, beritahu nenekmu untuk datang ke rumah. Kayak ledakan gitu misalkan. Dan lain sebagainya ya. Ini contoh untuk apa ya? Untuk simulasi. Jadi kalimat-kalimat yang memicu untuk melakukan aksi gitu. Ini contoh latihan simulasi, misalkan memilih dulu apa yang mau disimulasikan, misalkan banjir ini contohnya. Kemudian mendesain latihannya bagaimana, lalu menjelaskan tujuannya, kemudian membagi beberapa grup, kemudian langsung melakukan dramanya, lalu review ini penting ya, tahap review ini karena untuk mengetahui respon dari masyarakat dan apa yang perlu dilakukan ketika bencana itu benar-benar terjadi gitu. Selanjutnya nomor 48 ini ada street stall, macam stand-stand di jalan gitu ya. Jadi ini adalah kayak tampilan interaktif yang dibuat di jendela atau di pintu bangunan, atau jadi di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi ini antisipasi jika misalkan diadakan di dalam ruangan itu tidak muat karena orangnya terlalu banyak misalkan. Di sini fasilitator siap memfasilitasi orang yang berkomentar atau terlibat di dalam debatnya. Contohnya begini, ini dikasih kertas itu, kemudian masyarakat menempel sticky note ke sana, atau bisa juga menuliskan atau bertanya langsung ke perencananya di sana. Itu untuk street. Selanjutnya nomor 49 ini ada table sim display. Jadi ya display ya. Jadi ini gambar atau model skema untuk memahami proses pembuatan rencana pengembangannya gitu. Jadi di sini orang bisa memilih apa yang mereka suka atau yang mereka tidak suka dengan menempatkan sticky note. Jadi atau ini pakai titik-titik berwarna gitu. Misalkan hijau setuju, merah nggak setuju, kuning ini tidak berpendapat gitu. Nah, ini contohnya. Selanjutnya nomor 50 ini ada task force atau gugus tugas ya. Ini semacam tim multidisiplin terdiri dari gabungan antara para profesional dan mahasiswa, jadi untuk menghasilkan suatu proposal lingkungan. Jadi ini gabungan antara akademik dan praktis ya. Nah, ini formatnya misalkan pembentukan tim ini berdasarkan keahlian. Jadi ada urban analysis, local building craft, ahli pembuatan bangunan misalkan, pengukur bangunan itu. Kemudian ada sampai pembuatan kecil ya, proyek kecilnya, kemudian ada proyek besarnya, kemudian ada kerja di studio untuk mengerjakan proposal pendesainnya, kemudian presentasi bisa dilakukan dengan pameran atau public presentasi, kemudian publikasinya dari bisa membuat laporan atau yang lainnya. Kemudian ini contohnya, gambar-gambarnya ketika orang-orang membuat gugus tugasnya itu melakukan pekerjaannya. Selanjutnya nomor 51 ini ada urban design studio. Jadi ini kayak pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh universitas atau mahasiswa dibantu dengan dosen dengan dibantu dengan mahasiswanya gitu. Jadi ini memberikan pengalaman bagi mahasiswanya itu. Selain itu juga bisa untuk sumber daya dari masyarakatnya. Jadi masyarakatnya bisa terbantu dengan adanya urban design studio ini. Ini tidak hanya dilakukan oleh arsitek ya, perencana juga bisa melakukannya. Ini contohnya
siswa atau mahasiswa dari akademisi dan anggota komunitas, dia memecahkan isu permasalahan perencanaan secara bersama-sama. Jadi masyarakat dengan universitas, yaitu dalam hal ini ada dosen dengan mahasiswanya. Selanjutnya nomor 52 ini ada kelompok pengguna atau user group. Ini yaitu untuk pembentukan atau penguatan kelompok pengguna. Jadi kalau pembuatan rencana itu kan nanti ada rencana itu kan pasti ada kelompok penggunanya. Siapa yang akan menggunakan hal yang direncanakan itu. Nah, di sini mereka bertindak sebagai orang yang akan menggunakan produk akhir dan yang menyimpan momentumnya. Jadi momentum untuk melaksanakan apa yang direncanakan atau menggunakan apa yang direncanakan itu. Ada tipe pengguna ini ada macam-macam tipenya, ada action group, kemudian asosiasi komunitas, kemudian pembangunan kepercayaan, forum, kemudian project group, asosiasi orang yang tinggal di situ, kemudian steering group, dan working party gitu misalkan itu. Terakhir ini ada video box. Ini kayak semacam jaring aspirasi melalui video. Jadi nanti ada semacam kotak untuk membuat video gitu. Lalu orang-orang berkomentar di video tersebut terkait masalah yang dihadapi atau saran untuk lingkungan mereka begitu. Ini contohnya, jadi ini kotaknya ya, jadi kotaknya orang-orang berkomentar di sini, tapi langsung ditampilkan di jalan itu. Jadi misalkan ini dia butuh fasilitas untuk anak-anak agar lebih baik, kita butuh activity center atau seperti kolam renang dan ice rink. Kemudian ini di sini nggak ada toilet publiknya gitu. Nah, ini mereka semua mengutarakan pendapatnya begitu. Untuk video soapbox. Oke, berarti sudah selesai semua penjelasan 53 dari metode perencanaan berbasis masyarakat ini. Jadi beberapa metode memang tampak mirip ya. Jadi ini juga workshop perencanaan, ini juga workshop perencanaan gitu. Tapi dia mungkin bisa berbeda dari sisi jadwal atau acara yang digunakan gitu. Kemudian metode-metode itu, dari sekian banyak metode itu bisa dipilih untuk diadopsi dalam skenario perencanaan berbasis masyarakat yang berbeda-beda. Misalkan perencanaan perbaikan lingkungan, perencanaan wisata, atau perencanaan mitigasi bencana, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa metode mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia ya, karena kondisi masyarakat yang berbeda, karena ini bukunya dari luar negeri, kemungkinan jadi dia adaptasinya dari luar negeri gitu. Nah, untuk di Indonesia karena kondisinya berbeda atau proyeknya berbeda, jadi pintar-pintarnya fasilitator atau perencana dalam memilih metode mana yang cocok atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat ataupun skenario perencanaannya ataupun budget yang dimiliki, karena beberapa metode sekali. Contohnya video itu tadi untuk membuat tampilan jadi komentar video di atas itu juga lumayan ya. Namun beberapa juga tidak memerlukan budget yang banyak, contohnya kayak diskusi di tempat terbuka itu kan langsung aja diskusi, nggak perlu budget yang banyak gitu. Kira-kira demikian materi tentang metode perencanaan berbasis masyarakat. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup sesi ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.